Keberadaan organisasi masyarakat atau ormas belakangan menjadi sorotan di masyarakat. Beberapa waktu lalu di kota Depok, Jawa Barat, sebuah mobil milik anggota kepolisian dibakar oleh anggota ormas saat polisi akan melakukan penindakan terhadap seseorang yang diduga anggota ormas. Tidak hanya itu, aksi atau tindakan ormas tersebut tanpa pikir panjang meminta-minta uang hari raya kepada perusahaan-perusahaan di kawasan industri. Bahkan ada yang sampai mengganggu pekerjaan di sebuah instansi atau perusahaan. Namun, keberadaan ormas memiliki payung hukum karena telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat. Lantas, apakah organisasi nakal seperti ini perlu adanya pembinaan atau justru harus dibekukan? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, ini terkait dengan aksi premanisme yang berkedok ormas. Ya, jadi ada segelintir orang dengan berkedok ormas ini melakukan aksi-aksi premanisme yang meresahkan warga. Akhirnya pemerintah pun membuka wacana untuk melakukan revisi undang-undang tentang ormas. Ya, bagi 100.000 dong. Ya kan? Jangan ikut-ikutan. Begitu. Jadi kita akan membahasnya pada pagi hari ini dengan dua narasumber. Telah bergabung via Zoom ya. Sudah ada Pak Rifki Nizami Karsayuda selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi Pak Rifki. Selamat pagi. Baik, kita juga sudah ada Tantan Hermansyah selaku sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Pak Tantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya. Sebelum kita berdialog dengan Pak Tantan dan juga Pak Rifki, kita akan menghubungi dulu. Ada reporter kami ya, Zinedine Duhan ya, yang berada di lapangan untuk mengabarkan kepada Anda. Selamat pagi Duhan, silakan dengan laporan Anda. Malah dan juga pemirsa, aksi premanisme berkedok ormas ini membuat masyarakat semakin resah. Yang mana di Jakarta sendiri ini jika kita lihat dari jumlah ormas sekarang terdapat lebih dari 32.000 meskipun Jakarta bukan provinsi terbanyak dengan ormas yang ada. Melainkan juga untuk provinsi terbanyak ini ada di Jawa Timur dengan 118.000 lebih ormas. Lalu sebetulnya seperti apa tanggapan masyarakat dengan maraknya ormas yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama masyarakat yang saat ini sedang berada di kawasan Jakarta Timur. Di sini dengan Mas siapa? Mas Asep. Mas Asep, sekarang udah tahu nggak sih sekarang merasa nggak sih kalau ormas itu semakin banyak, Mas? Iya, merasa semakin banyak, semakin merajalela gitu lah ya. Yang Mas Asep sendiri rasakan seperti apa, Mas, dengan banyaknya ormas yang ada di sini? Merasa resah atau seperti apa? Ya sebenarnya sih resah juga sih kadang-kadang terlalu banyak apa sih namanya ya? Kayak di parkiran gitu ya, keamanan. Banyak bayar nggak resmi seperti itu? Bayar nggak resmi. Kadang-kadang kan patokannya kan nggak sesuai gitu, nggak sesuai prediksi gitu kan ya. Biasanya sih ya gitu aja sih. Kalau dari Mas Asep sendiri, ada pengalaman nggak sih misalnya datang ke tempat parkir gitu, tiba-tiba masuk nggak ada siapa-siapa, pulang tiba-tiba ditarik gitu loh? Pernah kayak gitu, pernah juga. Iya. Biasanya terjadi di mana, Pak? Biasanya di minimarket, kadang-kadang di pasar inilah gitu. Oke, siap. Saya akan mengajak Anda juga pemirsa untuk berbincang ini dengan masyarakat yang lain ya, sebetulnya yang ada di sini. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Ramlan, Pak. Pak Ramlan, kalau boleh tahu Pak Ramlan punya sebuah pengalaman nggak sih Pak, atau kasus-kasus ini dengan ormas-ormas yang saat ini marak seperti itu? Di Jakarta sendiri ada 32.000 nih Pak kebetulan. Ya sebenarnya saya sebagai masyarakat sih sangat menolak ya Pak. Apalagi kalau pas di putaran gitu, mencepai-cepai yang biasa Pak Ogah itu kan mungkin juga termasuknya itu. Ormas-ormas itu. Ada salah satu mungkin di daerah saya itu banyak Pak. Ormas-ormas yang mengatasnamakan kayak biro-biro gitu, misal kayak masuk ke perusahaan melalui kayak Karang Taruna, ormas-ormas yang lain yang mengatasnamakan ormas begitu gitu. Nah, kalau di tempat Bapak ada nggak sih Pak pengalaman kayak misalnya kan apalagi kemarin Lebaran gitu kan Pak ya, misalnya ormas-ormas ada yang minta THR atau seperti itu, ada nggak sih Pak? Oh banyak Pak, banyak. Cuman sampai saya kadang-kadang bingung gitu. Sedangkan kita sebagai karyawan aja belum nerima THR, mereka minta THR duluan. Oh, gitu. Iya, kadang-kadang kita di depan itu juga dimintain THR juga. Oke.
Selain dari THR tuh, tadi sebelumnya Bapak sempat bilang kalau mau masuk kerja juga via ormas, itu seperti apa sih Pak maksudnya Pak? Ya misalkan kalau kita masuk ke suatu PT ini, PT itu ada ormasnya melalui Karang Taruna atau nama apa gitu, outsourcing gitu. Kalau lewat itu nggak mungkin bisa masuk Pak, harus melalui dia. Gitu. Iya. Oke. Nah Pak, sekarang kan paling sering kalau kita lihat ormas-ormas ini adanya di tempat parkir seperti karena kan keamanan seperti itu. Nah, sebetulnya resah juga nggak sih Pak dengan adanya seperti itu? Meskipun yang dikeluarkan nominalnya tidak besar 2.000, tapi kan secara terus-menerus. Iya. Iya, itu kadang-kadang sering banget itu, kadang-kadang kita di minimarket lah. Minimarket tahu-tahu kita mau keluar dimintain gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak ada uang receh, dia marah-marah gitu. Iya, kita jadi masyarakat jadi gimana katanya. Sedangkan kita mau belanja tujuannya kok malah jadi berantem sama orang parkir yang nggak ada sangkut pautnya dengan minimarket gitu. Menurut Bapak nih Pak, ormas ini harus dibina supaya tertib atau ya harus tegas aja, oke bubarin aja sekalian seperti itu? Kalau saya mending dibubarin aja Pak, meresahkan masyarakat, nggak ada fungsinya tuh masyarakat. Masyarakat sangat terganggu lah, resah lah dalam artian lah. Masyarakat sangat Terganggu. Resah. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya itu dia Philip Mala dan juga pemirsa, memang tanggapan dari masyarakat mengenai ormas-ormas yang saat ini merajalela di Jakarta. Tadi juga sempat disebutkan sering sekali menemukan oknum-oknum premanisme yang berkedok ormas ini di minimarket ini sebagai penjaga untuk parkir seperti itu. Bahkan tadi juga disebutkan oleh salah satu warga ini yang menyebutkan bahwa ada yang meminta THR, bahkan juga menjadi calo untuk masuk bekerja di PT-PT tertentu, yang ini juga tentunya ini meresahkan bagi masyarakat karena dirasa bukan wewenangnya dan juga tidak memiliki manfaat atau benefit yang terasa bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk sementara itu info yang dapat kami kabarkan, saya kembalikan ke studio Philip Mala. Baik, terima kasih Zinedine Duhan untuk laporannya bagaimana tanggapan terkait ormas yang meresahkan masyarakat. Cukup mantep ya tadi ya. Iya, saya belum terima THR, dia udah minta THR duluan. Sepertinya gitu. Bapak tadi mewakili suara hati masyarakat. Betul, ya? sekalian curhat kayaknya. Saya langsung mau ke Pak Rifki. Bagaimana kemudian Komisi 2 DPR RI menanggapi permintaan dari masyarakat dan juga masyarakat netizen ini banyak yang meminta untuk membubarkan ormas yang cukup meresahkan mereka begitu, Pak Rifki? Ya, diskursus ini kan muncul karena pernyataan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas mungkin sudah saatnya dilakukan revisi. Dalam konteks pernyataan itu, tentu DPR menghormati apa yang menjadi keluhan, menjadi pandangan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dan karena itu kami menunggu kalau memang pemerintah ingin mengambil inisiatif melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ormas, kami menunggu usul inisiatif revisi dari pemerintah. Itu dari sisi formil prosedur terkait dengan revisi Undang-Undang Ormas. Terkait dengan substansi, kenapa banyak sekali ormas bermasalah, namun kemudian tidak bisa kita tangani dalam sudut pandang kami, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas, sesungguhnya telah memberikan guidance kepada kita semua terkait dengan sejumlah persyaratan pembentukan ormas, bagaimana kemudian hak dan kewajiban sebuah ormas, larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh ormas, termasuk larangan untuk tidak boleh menghadirkan kegaduhan, melawan ketertiban umum, aksi premanisme, hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar NKRI dan seterusnya dan seterusnya. Problemnya adalah pada level penindakan, pada level implementasi dari undang-undang ini. Nah, karena itu bagi kami persoalan implementasi ini kan ada pada persoalan di baik aparat penegak hukum maupun pemerintah untuk kemudian menertibkan ormas. Kalau kita bicara pemerintah, maka ada dua domain pemerintah. Yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah pemerintah daerah. Kita melihat kerap kali negara masih kalah dengan ormas. Dan karena itu tidak boleh negara itu tidak mampu kemudian mengatasi ormas-ormas ini. Kami menangkap banyak sekali keresahan publik, keresahan masyarakat,
di mana ormas seolah-olah lebih tinggi daripada negara. Dan itu tidak boleh kita biarkan karena ini akan merenggut kewibawaan negara sekaligus meruntuhkan harkat dan marwah hukum kita di mata masyarakat. Baik, kenapa harus menunggu artinya undang-undang ini direvisi, Pak Rifki? Kemudian jika memang negara tidak ingin kalah dengan ormas, harusnya kan dari kemarin ketika masalah ini ramai muncul ke publik begitu ya, harus ada tindakan yang begitu konkret. Ya, kalau Anda tanya tindakan, Anda tanya ke pemerintah, jangan tanya ke DPR. DPR ini fungsinya adalah fungsi pengawasan dan legislasi. Bagi kami kerap kali menerima aspirasi masyarakat, kami juga kerap kali kemudian memanggil pemerintah. Bahkan dalam beberapa kasus, kalau diingat beberapa tahun yang lalu, pemerintah pernah kok tegas misalnya membubarkan satu organisasi masyarakat karena disinyalir kerap kali mengganggu ketertiban umum. Nah, hal-hal seperti ini saya kira harus menjadi atensi kita bersama untuk kemudian kita tertibkan. Kalau kemudian keluhan itu muncul di pemerintah itu sendiri, ini PR-nya adalah konsolidasi di internal pemerintah. Baik itu di Kementerian Dalam Negeri, dengan kepolisian, dengan aparat yang lain, untuk kemudian bisa menertibkan ormas-ormas yang dianggap bermasalah tersebut. Baik Pak Rifki, tadi Anda menyinggung juga bahwa kepala daerah yang masih kalah dengan ormas. Menurut Anda kira-kira kenapa seperti itu Pak Rifki? Apakah ini karena adanya indikasi kepala daerah yang masih terafiliasi dengan ormas? Kalau afiliasi dengan ormas kan tidak ada larangan sebetulnya. Yang paling penting adalah bahwa kegiatan ormas tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang ormas itu sendiri. Nah, kita memaklumi bahwa pemilihan kepala daerah yang dilakukan langsung mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang itu membutuhkan banyak sekali variabel. Salah satu variabelnya adalah dukungan dari berbagai macam unsur atau elemen masyarakat. Nah, ormas kerap kali adalah mencerminkan simpul masyarakat yang kemudian dianggap penting dalam konteks pemilihan langsung. Nah, pada titik itulah kerap kali seorang kepala daerah terpilih atau kepala daerah yang dihasilkan melalui pemilu langsung atau pemilihan kepala daerah secara langsung itu merasa berhutang budi kepada ormas-ormas yang kemudian menjadi pengusungnya. Kendati demikian, ini tidak boleh menjadi alasan bahwa ormas-ormas pengusung yang melahirkan kepala daerah, sebutlah seperti itu melawan hukum dan berada di atas kewibawaan negara. Dan karena itu, kalau kemudian si kepala daerahnya justru menjadi bagian dari ormas-ormas yang kemudian meresahkan masyarakat tersebut, ketentuan undang-undang pemerintahan daerah memungkinkan DPRD setempat dengan fungsi pengawasannya menyeret kepala daerah tersebut untuk dipertanyakan bagaimana kedudukannya, dan jika memang nyata-nyata yang bersangkutan adalah bagian dari ormas-ormas yang meresahkan dan terbukti yang bersangkutan membiarkan bahkan menjadi aktor dari hal-hal tersebut, yang bersangkutan bisa dikenai ketentuan terkait dengan pemberhentian kepala daerah oleh DPRD setempat. Dan karena itu menurut saya tidak ada alasan untuk kemudian sekali lagi kita kalah dengan ormas-ormas ini. Baik, terima kasih Pak Rifki atas penjelasannya. Saya mau bergeser ke Mas Tantan. Ya. Ruwet ini kayaknya tadi kalau dari penjelasannya ya. Mau dibubarin tapi sulit. Ternyata banyak ormas yang berafiliasi dengan pemerintah. Seperti apa Mas Tantan melihatnya? Ya, memang kalau kita klasterisasi atau kita klasifikasi, ormas itu bisa dikatakan dua lah yang paling gampang ya biar membaginya. Ada ormas elit, ada ormas bawah. Nah, ormas elit itu sudah dia jaringannya bagus ya, backingannya mohon maaf bagus, atau pendiri pembinanya bagus. Terus juga modal awalnya juga kuat. Nah, mungkin dia memang dari awalnya memang sudah kuat. Kemudian begitu membentuk cabang, kan ada ormas nasional dan ormas daerah ya. Dia bentuk cabang langsung 25% dari daerah administratif Indonesia bisa langsung buat. Itu kan modalnya gede. Nah, kalau udah begitu memang seperti yang disebutkan oleh Pak Rifki tadi, dia biasanya menjadi seperti organ politik yang berkontribusi pada proses-proses politik di Indonesia. Tapi jangan salah Mas, ada ormas yang levelnya bawah.
dia sumber daya nggak punya, mungkin cuman pertemanan, malah dalam beberapa hal orang kalau udah menganggur gabung ke ormas aja lah. Tapi karena undang-undang membuat itu bisa dibuat. Karena undang-undang memang membolehkan. Jadi ormas itu bisa level kabupaten, bisa level provinsi, bisa level nasional. Nah yang level-level kecil ini hidupnya dari mana? Nah udah akhirnya masuklah ke sektor-sektor non formal tadi. Sektor jalanan, bahkan sektor kriminal. Mainnya tadi seperti yang disebutkan Bapak tadi. Main di wilayah perparkiran, apa dan lain-lain. Karena mereka butuh hidup juga. Mereka butuh logistik. Nah ormas yang bawah ini biasanya akses kepada hibah-hibah dari pemerintah daerah juga susah. Beda dengan ormas elit ya. Sudah mah duitnya banyak, sumber dayanya banyak, berkualitas. Akses itu juga mudah. Kalau ini mah maka wajarlah di situ. Tapi ternyata fenomena ormas yang di elit ini justru yang lagi sering ramai viral di media sosial saat ini bermasalah begitu. Betul, karena itu tadi. Jadi setiap kali orang mendapatkan power ya dalam bentuk apapun, dia kemudian akan dengan sangat mudah. Di kita kan power itu sama dengan akses. Jadi ketika saya berkuasa, maka saya bisa mengakses kemana-mana. Termasuk dia itu di kalangan ormas. Jadi kalau sebuah ormas sudah levelnya elit, dia bisa kemana-mana. Termasuk, mohon maaf, membackingi jika terjadi tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh mungkin masa bawahnya. Maka disitulah kita bisa menemukan ada beberapa orang yang demikian bangga gabung ke ormas. Karena pride-nya itu muncul karena saya tergabung pada ormas besar. Karena yang di sana belum lagi menggunakan atribut-atribut yang mirip dengan aparat begitu. Nah itu juga kan membuat jadi lebih merasa punya power begitu. Itu sebenarnya seperti apa sih aturan-aturan mengenai atribut ini? Kalau pengaturan atribut itu sudah jelas ya, sebetulnya itu dilarang gitu, nggak boleh meniru apalagi meniru aparat hukum, penegak hukum atau aparat negara. Itu sudah jelas. Tetapi lagi-lagi karena tadi banyak ormas itu didirikan oleh elit juga. Yang tadi disinggung oleh Pak Arif itu betul. Saya berinteraksi dengan beberapa ormas yang memang dia berdiri menjelang ya setahun 2 tahun sebelum Pilpres misalnya, dan gerakannya demikian luar biasa, dananya luar biasa. Yang begini-begini itu memang akhirnya kan begitu selesai, ada dua, diberikan sesuatu oleh yang berkuasa atau dalam tanda petik dilupakan. Nah yang dilupakan kan harus berjuang sendiri Mbak. Dia harus menghidupi anggotanya, wah saya gimana segala macam. Nah ini yang kemudian akhirnya melakukan kaplingisasi potensi-potensi sumber kesejahteraan. Ya itu seperti perparkiran, apa-apa tadi ya, masuk ke perusahaan, jadi calo, backingan atau lain sebagainya. Itu karena memang biaya untuk menjalankan sebuah ormas, supaya mesinnya tetap berjalan dan melakukan pelayanan, itu memang besar. Tapi jangan salah juga, ada banyak ormas yang memang, kita kan tidak bisa membedah uyah ya, menggebiah uyah semua ormas gitu kan. Organisasi keagamaan itu juga ormas. Ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Wathon. Itu juga ormas gitu. Tetapi kan banyak mereka ormas yang bermanfaat. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya bubarkan ormas yang mana dulu? Nah, gitu harus gitu ya. Jadi harus dibedakan antara ormas seperti apa yang memang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 itu juga memberikan ruang pengadilan kalau ada orang bersalah langsung bubarin langsung. Tapi masalahnya sekarang tidak dilakukan. Nah kalau kita juga tadi mengutip bagaimana penjelasan dari Pak Rifki begitu ya, bahwa Komisi 2 DPR RI pernah membubarkan ormas-ormas besar. Pemerintah kita tahu ya, pemerintah. Dan artinya pemerintah juga pernah membubarkan. Artinya apakah kemudian ada peluang jika ormas-ormas yang bermasalah sekarang ini juga akan dibubarkan? Tapi dijawab sesaat lagi ya, Mas Tantan, setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali untuk Anda. Kembali lagi kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pak Tantan, tadi harapan dari masyarakat aja, dibubarkan sajalah ormas-ormas yang meresahkan ini. Kalau menurut kacamata sosiolog sendiri, apakah ormas-ormas yang meresahkan ini memang perlu harus dibubarkan langsung atau dibina dulu? Oke, jadi ormas itu kita tahu merupakan bagian yang perwujudan dari undang-undang ya, implementasi undang-undang tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. Itu satu. Jadi sebetulnya kehadiran ormas itu keniscayaan republik, terutama dalam sistem demokrasi. Cuman masalahnya kan sekarang dicederai ya, dan akhirnya glorifikasi di tingkat masyarakatnya luar biasa. Kalau ada kejadian preman itu ormas gitu, harus dibedakan sebetulnya preman sama ormas ya. Dan tapi ternyata kita sudah
dalam tanda petik ya sudah gagal menjelaskan itu ke masyarakat. Maka selain pembinaan di tingkat ormas sendiri, juga memang sosialisasi kepada masyarakat atau mungkin pemerintah kalaupun mau merevisi ya Mbak ya. Itu istilah ormas coba cari yang baru gitu ya, sehingga kalau ormas itu sama dengan premanisme atau preman gitu kan, ini harus dapat konotasinya juga sudah buruk terlanjur begitu. ya. Iya kan udah susah banget ini gitu kan. Gimana preman ormas gitu kan. Nah, maka cari istilah baru yang lebih genuine dan mungkin tidak mengeneralisasi bahwa tindakan premanisme adalah ormas itu. Dan yang kedua, saya kira kalau misalnya saya tidak tahu ya, kalau ada ormas itu kita tangkap terus tanya undang-undang ormas tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan nggak tahu juga ada undang-undang itu gitu. Betul. Mereka mah tindakan aja, aksi-aksi aja gitu. Jangan-jangan seperti itu. Baik Pak Tantan, kita juga akan ke Pak Rifki juga bagaimana kemudian saat ini kan Komisi 2 DPR RI juga masih menunggu ya usulan dari Kemendagri untuk merevisi Undang-Undang Ormas. Kemudian apa yang menjadi poin-poin penting yang akan direvisi Pak Rifki? Nggak tahu, karena kan Kemendagri yang mau merevisi. Kalau Komisi 2 sifatnya menunggu. Jadi kalau ditanya apa pointers yang akan direvisi, tanya kepada pemerintah. Tapi kalau tanya saya merasa belum perlu direvisi Undang-Undang Ormas. Problemnya itu bukan pada norma undang-undang, bukan pada bunyi pasal dan ayat di undang-undang. Problemnya adalah bagaimana kita mampu menjalankan undang-undang. Di dalam Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan sejumlah larangan bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan di situ disebutkan juga ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengawasan diatur melalui peraturan pemerintah. Saran saya, kalau pemerintah merasa bahwa instrumen hukum kurang ketat, kurang kuat selama ini, atur di level peraturan pemerintah saja. Karena kalau di undang-undangnya, kalau kita baca sungguh-sungguh undang-undang, rasa-rasanya sudah bagus kok undang-undangnya. Bahwa sekali lagi di lapangan banyak sekali keluhan, banyak ormas-ormas yang bermasalah. Itu persoalannya adalah pada kemampuan pemerintah menegakkan sejumlah aturan di dalam undang-undang tersebut untuk kemudian bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada ormas. Jadi kalau Komisi 2 DPR RI sudut pandangnya seperti itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ini sudah memberikan ruang yang cukup untuk menertibkan ormas-ormas yang ada saat ini, faktanya adalah saat ini jumlah ormas sangat besar begitu Pak Rifki, sudah 500 ribuan lebih. Nah, dengan aturan yang ada sekarang kan apakah tidak bisa memfilter begitu agar tidak tumbuh subur ormas-ormas sehingga ketika ormas ini sudah tidak punya sumber dana maka lahirlah aksi premanisme atau pemalakan? Ya, itu kan pengawasan oleh pemerintah. Mestinya ya, tapi kan dibikinlah aturannya pengawasan bisa secara diatur berkala. Mengenai syarat-syaratnya begitu diperketat Pak Rifki dalam undang-undang. Contohnya gimana? Contohnya gimana diperketat? Ya, misalnya untuk mendirikan sebuah ormas mungkin butuh ada batas kuota begitu ya Pak Rifki untuk bisa mendirikan sebuah ormas. Di undang-undang disebutkan batas kuota, silahkan saja kalau pemerintah ingin seperti itu. Tapi ingat juga itu juga bisa bertentangan dengan ketentuan konstitusi terkait dengan kebebasan hak berserikat dan berkumpul. Bagi saya sebetulnya mendirikan ormas itu sebuah kebebasan. Yang tidak boleh bebas itu perilakunya oleh ormas. Gitu. Kalau dari sejak awal pendiriannya dibatasi, itu berpotensi bersifat inkonstitusional, melanggar konstitusi. Karena kan kita belum tahu orang mau mendirikan ormas itu akan disalahgunakan atau tidak, kan belum tahu karena dia baru mau mendirikan. Nah, yang paling penting begitu sudah didirikan, pengawasannya yang ketat. Kalau dalam proses pengawasan itu didapati apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman di studio, nyata-nyata ada penyimpangan, nah di situ kemudian punishment dilakukan sampai dengan pembubaran. Maka menurut pandangan saya sekali lagi, Undang-Undang Ormas belum terlalu relevan untuk dilakukan revisi. Yang penting sebagaimana yang kita bicarakan pagi ini, negara harus mampu berdiri di atas ormas. Negara harus punya kewibawaan di atas ormas. Dan karena itu kata kuncinya adalah pemerintah harus mampu melakukan pengawasan yang ketat terhadap ormas. Baik, baik. Pak Tatan mungkin bisa menanggapi. Belum perlu direvisi pengawasan dan penindakannya.
Ada beberapa hal yang mungkin sangat kritis ya hari ini, tentang misalnya di Undang-Undang Ormas itu perilaku di ruang digital itu belum masuk. Oke. Nah, dan itu sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang hari ini. Mungkin kalaupun pemerintah mau melakukan revisi, ya revisinya tidak mayor lah, tidak berangkat dari pembubaran dan lain-lain. Kedua, memang juga dalam Undang-Undang 17 itu nomor 2013 ya lemah sekali pada aspek pengawasan itu. Hanya pembubaran yang sangat kuat, di mana misalnya sebuah ormas bisa dengan sangat cepat dibubarkan oleh pengadilan gitu, dan itu sangat cepat. Tetapi pada aspek pengawasan memang terasa sangat lemah. Pengawasannya dalam hal apa? Dalam hal perilaku, norma, tindak tanduk, dan lain-lain. Misalnya kan sebuah ormas boleh dibubarkan jika dua hal. Satu, bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yaitu standar, dan itu normatif lah. Yang kedua, mengganggu ketertiban umum. Nah, pasal mengganggu ketertiban umum itu sangat cukup kabur. Jadi bisa, siapa yang mendefinisikan itu agak berat juga gitu. Makanya kemudian kadang-kadang ormas-ormas yang melakukan tindakan premanisme, mungkin bagi si pelaku tindakan, saya bertahan hidup nih, mau dari mana lagi, ya caranya kaplingisasi. Toh orang juga ngasih parkir itu sukarela dan sebagainya. Artinya pengawasan aliran dana juga saat ini belum ada pengawasan? Audit formal sudah, kalau itu menggunakan pendekatan formal. Tetapi alokasi-alokasi yang terkait dengan pengawasan dari pemerintah menyangkut proporsi berapa ormas itu dapat, terus harusnya jadi apa, setelah itu kemudian outcome-nya jadi apa, itu sangat kabur. Dan itu penting sekali dipastikan bahwa negara mewakili rakyat Indonesia hadir di atas tindakan ormas itu. Gitu ya. Nah, untuk kasus saat ini adanya wacana untuk revisi undang-undang, kira-kira DPR perannya harus seperti apa? Nanti biar kita sekalian minta Pak Rifki nih. Ya, mungkin peran dari DPR karena ini inisiatif pemerintah ya memang menunggu. Tapi setidaknya DPR mungkin sudah punya beberapa poin yang bisa memasukkan, diantaranya tadi kekerasan digital dan lain sebagainya, terus menyangkut transparansi dan sistem pengelolaan dana, terus proporsi alokasi dana, termasuk juga saya kira tidak merupakan pengekangan jika ada semacam penghitungan dalam sebuah daerah itu proporsi boleh berdirinya ormas itu sekian. Memang Jawa Barat misalnya nomor 2 ya tadi 116, dan Jawa Timur nomor 1 dengan 118.000 gitu. Tetapi apakah itu proporsinya sudah betul gitu? Yang gitu-gitu saya kira penting diisi supaya orang tidak sembarangan gitu mendirikan ormas. Jangan sampai misalnya ada sebuah daerah yang jumlah penduduknya sekian, berbanding tuh jumlah dengan ormasnya itu gitu ya, beda-beda dikit. Kan itu lucu banget gitu. Nah, yang gitu saya kira penting Baik, Pak Rifki mungkin bisa langsung menanggapi, Pak Rifki. Ya, terima kasih masukannya. Bagi saya pribadi, perilaku-perilaku yang tadi didiskusikan itu kan sebetulnya bisa didekati melalui dua sudut pandang, bukan hanya dari sudut pandang ormasnya saja, tapi juga bisa dilakukan dari sudut pandang tindak pidana umum. Jadi kalau orang memeras, orang memalak, orang mengancam, itu kan satu perilaku tindak pidana umum. Apakah dia mau mengatasnamakan ormas atau tidak, dia bisa diproses secara hukum. Nah, kenapa kemudian itu dibiarkan? Saya kira ini persoalan kita bersama. Pertanyaannya, kalau kemudian undang-undang ormas itu kita sempurnakan, ada jaminan nggak aparat penegak hukum itu lebih kuat? Masa undang-undang ormas akan mengangkangi misalnya kitab undang-undang hukum pidana misalnya? Kan rasanya juga nggak mungkin. Undang-undang ormas itu sifatnya administratif. Paling jauh ada ketentuan-ketentuan pidana, ya dia tidak boleh overlap dengan ketentuan-ketentuan di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Jadi kalau selama ini tadi keluhannya parkir dipalakin, kemudian THR dimintain, itu sebetulnya kan tindakan pidana umum. Pertanyaannya, kenapa kok itu tidak kita lakukan tindakan hukum selama ini? Jawabannya, karena hukum kita jauh lebih lemah dibanding aktor-aktor non-state yang ada di negara ini. Dan kalau itu persoalannya tidak selesai dengan undang-undang ormas, saya bukan anti revisi terhadap undang-undang ormas. Saya cuma tidak mau kita melakukan solusi yang tidak solutif terhadap bangsa ini. Seolah-olah itu solusi, padahal itu bukan solusi utama. Gitu, kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Rifki Nizami Karsayuda, Ketua Komisi 2 DPR RI, atas waktunya
terkait dengan revisi Undang-Undang Ormas ini. Masih mencari solusi yang solutif kalau kata Paling Pak tidak Rifki. pemerintah hadir untuk juga membantu menyelesaikan bagaimana fenomena ormas-ormas yang meresahkan masyarakat belakangan ini. Begitu. Baik, terima kasih Mas Tantan juga, juga Pak terima kasih Tantan. untuk waktunya.